Assalamualaikum. Tiger ngelos. Nah, di selah ciri-cirinya gini, tanpa beban. Ya, kita periksa itu ciri-ciri motor Tiger mogok. Permasalahannya ada di mana? Info singkat hanya ingin memberikan informasi buat pengguna Tiger. Diperhatikan supaya bermanfaat informasi ini sambil membuka atau proses bongkar bagian head depan. Kita hanya menjelaskan ciri-ciri ngelos ini bisa diprediksi dua kemungkinan ya sahabat ya. Bisa rantai kamrat lepas atau putus, atau bagian head lainnya seperti sehar, ring sehar, atau klep, atau ruang bakar terlalu banyak sisa-sisa pembakaran berupa kerak-kerak dari sisa-sisa pembakaran ya. Di sini kita menjelaskan motor mogok ini bisa terjadi dalam keadaan dipakai atau sedang parkir ya sahabat ya. Ini bisa terjadi di keadaan kedua tersebut. Sambil menunggu proses pembukaan head ke atas, kita berbicara aja masalah Tiger mogok dengan selahan ngelos ini. Memang sering terjadi ya sahabat ya, dan tiba-tiba terjadinya. Nah, jadi kita ini dapat konsumen motor mogok dan dia bercerita ini kemarin-kemarin sempat terulang seminggu yang lalu dan sekarang terulang lagi. Tapi minggu yang dulu bisa hidup ya sahabat ya. Selahan ngelos ini bisa terjadi juga di motor lainnya ya sahabat ya. Dikarenakan ini sudah dua kali terjadi. Minggu yang lalu sempat mogok selahan ngelos, tapi konsumennya terus disela-sela dan hidup kembali. Bang bengkel menyarankan kita cek aja bagian head ke atas supaya masalahnya nggak terulang lagi. Cuman kalau mogoknya berdasarkan kompresi hilang, sebenarnya ada cara untuk mengakalinya sebelum kita bongkar ya sahabat ya. Mungkin buat sahabat bengkel di rumah yang motornya mogok dikarenakan selahannya ngelos tapi belum ingin ke bengkel, gunakan aja cara dengan membuka busi, lalu masukkan oli sedikit, kurang lebih hanya 0, atau 1 mili kurang lah, sedikit, jangan banyak-banyak. Atau kalau nggak ada oli sama bensin dulu, dimasukin ke lubang busi dan dicoba di sela-sela ya sahabat ya. Sekiranya penyakit hilang kompresinya nggak parah atau permasalahannya tidak serumit yang dibayangkan, itu motor pasti hidup kembali hanya dengan mengakali. Tapi ini karena sering terulang, sudah kedua kalinya, kita menyarankan dibuka aja supaya tidak kembali terulang dan tidak menyarankan diakalin lagi. Untuk kepuasan konsumennya mau dan kita cek untuk bagian head ke atas ya sahabat ya. Kalau perkiraan ini, kalau misalkan hanya harus dibersihkan saja bagian ruang bakarnya, atau disebut untuk orang Sunda sekir klep, mungkin di daerah lain berbeda bahasa, ada yang bilang skur, ada yang bilang sekir ya. Nah, sekarang bagian headnya sudah kebuka, kita perhatikan satu persatu, mana tahu ada komponen lainnya yang kena. Jadi kita bisa memberitahu atau menginformasikan atau konfirmasi sebelum konsumennya meninggalkan motor atau menitipkan motornya. Nah, sekarang udah kebuka head
atasnya nih. Nah, kita tarik. Sekarang ketahuan keadaan depan seher ini kayaknya nggak perlu dibuka. Hilang kompresi kayaknya terjadi pada bagian head. Kenapa? Karena di bagian seher ini tidak basah, tidak ada sekali sedikit pun basah bekas oli. Jadi kita tidak menyarankan dibuka blok seher ya. Sudah dipastikan ini permasalahannya ada pada klep ya sahabat ya. Kecuali sehernya basah, kita sarankan dibuka juga ini sehernya. Nah, jadi bagian klep, payung klep ini kita buka. Tuh terlihat sih tebal kerak, sisa-sisa pembakaran ya sahabat ya. Kiranya udah positif, ini permasalahan ada pada klep. Apakah klepnya bengkok atau hanya sekedar kotor, sisa-sisa pembakaran dari motor ini ya sahabat ya. Kita buka dulu payung klepnya. Pada dasarnya permasalahannya sudah terjadi di sini. Positifnya di sini, bukan di bagian seher. Kenapa? Karena posisi seher sangat kering. Keadaannya sangat kering di depan, kecuali ada indikasi basah oli. Nah, sekarang ketahuan nih. Nah, kan ini yang bikin mogok, hilang kompresi karena kerak ini mengganjal pada settingan. Nah, terlihat di sini nggak rata warna dari settingan payung klep ini, ada kehitam-hitaman nih ya sahabat ya. Makanya dia disebut bocor. Makanya dia diselah ngelos. Jadi permasalahannya ini hanya klep kotor aja, settingannya bocor dikarenakan sisa-sisa pembakaran ini mengganjal ke settingan klep ya sahabat ya. Nah, jadi kita bersihkan saja nanti head bagian ruang bakar klep ini, dan prosesnya disekur juga ya sahabat ya. Nah, ini payung klep ini banyak sekali kotor di dalamnya ya. Nah, itu di dalam-dalam nanti kita bersihkan semua itu pakai sikat kawat dan pembersih kotoran-kotoran ya sahabat. Nah, jadi ini disebutnya selahan ngelos harus di sekir klep atau dibersihkan ruang bakar. Caranya seperti ini, bisa pakai sikat kawat supaya kerak yang mengeras nempel itu bisa terkikis dan hilang, dan kemungkinan mogok oleh kotoran sisa-sisa pembakaran tak terulang dari jangka waktu dekat ya sahabat ya. Kalau di bengkel kita ini untuk sekir klep ini memakan biaya 175 ya sahabat ya. Kalau ingin cepat sekir klep bisa menggunakan cara bor ini ya sahabat ya. Tapi harus pakai perasaan untuk menggunakan bor ini, jangan sampai kebablasan, karena semakin enaknya harus punya feeling yang kuat untuk sekir klep pakai boran ya sahabat ya. Karena kalau kebablasan bisa habis klepnya dan settingan juga terkikis dalam ya sahabat ya. Jadi harus yang punya pengalaman dan mengerti cara sekir klep yang sudah tidak bocor, jadi aman, klep tidak sampai habis, settingan pun tak rusak. Semaksimal mungkin harus dibersihkan sisa-sisa pembakaran ya sahabat ya. Nah, ini seher yang hitam tadi kita bersihkan juga kerak-keraknya. Semoga informasi selahan tiger ngelos ini sangat bermanfaat buat yang mempunyai kendaraan Tiger. Jangan sungkan-sungkan untuk ke bengkel bila selahan ngelos. Kisaran biaya di kita ini antara 175 atau 185 terima beresnya ya sahabat ya. Dengan poin-poinnya antara lain jasa atau sekir klep, packing sengnya, seal tutup klep, seal tutup sentrik, dan packing sentrik ya sahabat ya. Dan seal klepnya harus diganti. Itu biaya yang dikeluarkan untuk motor Tiger. Nah, sekarang maaf videonya kepotong karena ada konsumen yang beli. Sekarang motor sudah hidup dan diselah juga jadi berat nih ya, kayak gini. Jadi ada beban setelah disekir. Semoga
yang punya Tiger Oke, nggak hurufnya sungkan-sungkan ke bengkel membawa motornya karena sudah mengetahui kisaran biayanya ya sahabat ya. Motor sekarang sudah hidup. Ya, semoga awet dan bermanfaat buat sahabat di rumah informasi ini. Assalamualaikum.